Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita saksikan saudara-saudara kita yang hendak melaksanakan ibadah haji sudah mulai bersiap-siap, bahkan sebagian di antaranya bahkan sudah ada yang mulai berangkat dan tiba di tanah suci. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah haji baik yang bersiap-siap hendak berangkat, yang sedang berangkat dan akan berangkat, kalau boleh kami memberikan pesan dan nasihat, maka yang paling pertama yang kami pesankan adalah jagalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana umumnya semua ibadah kita, maka ibadah haji pun sangat membutuhkan dan sangat prinsip untuk kita landasi dengan niat yang ikhlas. Jangankan ibadah yang kecil, ibadah yang besar sekalipun, kalau tidak dilandasi dengan niat yang ikhlas, maka dia tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Begitu pesan Rasulullah, sesungguhnya setiap amal ibadah harus dilandasi oleh niat dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Apalagi ibadah haji, ibadah yang memiliki prestis dan kedudukan tersendiri di tengah masyarakat. Pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan kerap akan kita terima. Karena itu, sejak awal, sebelum kita berangkat, sebelum kita lakukan ibadah haji, pertegas dan perjelas niat kita bahwa yang akan kita lakukan semata-mata karena Allah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para jamaah haji, calon jamaah haji yang dimuliakan Allah, bekali diri kita dengan ilmu yang cukup terkait dengan pelaksanaan ibadah tersebut. Sebab selain niat yang ikhlas, syarat utama diterimanya ibadah adalah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dan itu tidak bisa kita raih kecuali dengan ilmu yang sesuai atau ilmu yang benar sebagaimana yang Allah ajarkan dan Rasulullah ajarkan kepada kita. Maka jika dalam sholat Rasulullah berpesan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka dalam ibadah haji Rasulullah juga berpesan, "Khudhu anni manasikakum", ambillah dariku manasik atau pelaksanaan haji kalian. Karena itu para jamaah haji kan Allah Subhanahu wa taala, perjelas dan perkuat pemahaman kita terkait dengan pelaksanaan ibadah agar tata cara ibadah kita berjalan dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian perkara lain yang juga harus kita miliki adalah kesabaran. Ibadah haji, ibadah yang cukup memakan waktu yang panjang, cukup membutuhkan tenaga yang kuat, tantangan, rintangan, dan halangan di tengah perjalanan pasti akan kita dapati. Karena itu sangat mendasar kita miliki dan kita bawa kesabaran kita. Jangan sampai ibadah yang besar ini terganggu dan rusak karena kita tidak sabar menghadapi berbagai macam tantangan dan problematika di tengah perjalanan ibadah haji. Maka bawalah kesabaran sebanyak-banyaknya. Jangan kita harapkan suasana dan kondisinya sama ketika kita masih normal di tempat kediaman kita. Di sana segala sesuatu sangat butuh kesabaran. Sholat kadang kita harus antri, berwudu kita antri, buang air kita antri, makan kita antri, berdesak-desakan, cuaca panas, kemudian macam-macam manusia dengan latar belakang, adatnya, istiadatnya, temperamennya, dan lain sebagainya. Itu semua kalau kita
tidak bekali diri kita dengan kesabaran yang cukup, akan sangat mungkin terjadi gangguan dan perkara yang dapat merusak dan mengganggu ibadah kita. Maka bawa kesabaran kita sebanyak-banyaknya. Rasulullah katakan, ma u'tiya ahadun khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada pemberian yang diterima oleh seseorang yang lebih baik dan lebih luas kecuali kesabaran. Bawalah kesabaran sebanyak-banyaknya. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah jaga stamina kita, kesehatan kita, jiwa kita agar terus stabil, sehat, baik lahir maupun batin, baik secara fisik maupun psikis kita. Karena ini pun meskipun tidak terkait langsung dengan ibadah, tapi dampaknya sangat besar. Artinya adalah kalau diri kita kurang sehat, kalau jiwa kita kurang terkontrol dan kurang stabil, akan sangat banyak mengganggu kualitas dan pelaksanaan ibadah kita. Maka sedapat mungkin kita jaga fisik kita jaga stamina kita, carilah makanan-makanan yang sehat. Jangan kita turuti keinginan-keinginan hawa nafsu kita untuk makan sesuatu yang boleh jadi berdampak negatif dan buruk bagi diri kita. Jagalah istirahat kita. Kalau memang sudah waktunya istirahat, istirahatlah. Jangan terlalu porsir tenaga kita pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak berkait langsung dengan ibadah. Seperti belanja, jalan ke sana kemari. Jika itu dilakukan berlebihan, boleh jadi akan mengurangi stamina kita. Dan lebih parah dari itu dapat membuat kita jatuh sakit dan tentu akan mengganggu kesehatan kita dan juga mengganggu pada akhirnya ibadah kita. Maka jagalah stamina kita, atur pola makan kita, gunakan atau konsumsi cairan yang cukup. Terlebih lagi sekarang di musim panas, situasi dan kondisi juga sangat berpengaruh bagi kehidupan, bagi aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah carilah pergaulan teman-teman yang baik yang mendampingi perjalanan kita. Teman kita yang baik insya Allah akan sangat membantu kita untuk meraih kualitas ibadah haji yang baik. Juga tak ketinggalan pendamping atau pembimbing yang selalu membimbing jamaah, yang selalu membimbing kita dengan pelaksanaan haji yang baik, yang selalu memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan pemahaman. Itu pun juga sangat penting bagi kita untuk mendapatkan kualitas dari ibadah haji yang baik. Begitulah para jamaah haji, calon jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan semoga perjalanan ibadah haji bagi para jamaah haji pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan yang paling penting adalah semoga mendapatkan haji yang mabrur. Dan itu bisa kita wujudkan kalau perkara-perkara tadi kita maksimalkan dalam perjalanan haji kita. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Haidir LC. Bagi rekan-rekan, teman-teman yang ingin menyaksikan tayangan-tayangan ceramah singkat saya, dapat klik Al-Iman Center TV. Ya, jangan lupa subscribe dan like bagi yang berminat dan merasa mendapatkan manfaat di dalamnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.